apa nih yang nak jelas ke duluan? Kita dulu, pembuka nih. Pembuka boleh. Sila. Gini nak Caca Bu, karena salah satu program kerja Limatai adalah ya pembinaan, pengembangan dan pelestarian pendidikan daripada adat istiadat, seni dan budaya yang khususnya di negeri Tamiang nih. Jadi supaya di sana topik kita bertandang ke sekolah untuk karena bidangnya untuk melestarikan. Jadi kiranya generasi harus tahu, harus paham dan dikembangkan yang sudah ada dan dilatih. Ada makanya saya kata ada pendidikan, kan? Iya, pendidikan. Jadi kita bertandang ke sekolah, kita baik kadangnya bukan hanya kita datang begitu saja, tapi kadangnya ada diundang. Ya sepertinya petang dalam bulan puasa ya minggu pertama dari bulan puasa petang kita diundang oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Tamiang di Menuran ya. Menuran di sekolah. Jadi di sialah kita dari Majelis Adat petang kita menginformasikan sosialisasikan bagaimana adat budaya ataupun adat istiadat dan hukum-hukum adat yang berlaku kita di negeri Tamiang. Karena sama-sama kita ketahui generasi banyak nak Caca Bu yang cada paham, cada mengerti, ya kan. Bahkan kadangnya nama baju nama baju yang kita pakai baju adat ada anak juga tahu namanya kita tahu. Jadilah maksudnya melestarikan, memberikan pendidikan dan mereka mengembangkan. Jadi misalnya seni budaya boleh dia kembangkan lagi ya, misalnya tari ula-ula lembing di sini lah di bidangnya bidangnya tadi. Jadi beginilah nak Caca tugas dari bidangnya dan terutama sekali agar generasi ke depan tahu bagaimana adat istiadat dan budaya Tamiang. Mungkin kita lebih jelasnya lagi ketua bidangnya ini ya. Iya, ketua bidangnya yang lebih jelas karena tugas dialah bagaimana pendidikan, bagaimana pengembangan, bagaimana pelestarian agar adat istiadat dan seni budaya jangan sempat punah. Oke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Junet. Saya ke Ketua Bidang Pengkajian Pengembangan dan Pendidikan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Tuan Imran. Neteng udah dijelaskan juga Hiki sama ayah Junet kita nih, Ketua MAA kita nih. Dan mungkin nak lebih panjang lagi tujuannya, tuh udah sejauh ini program ini udah berjalan berapa lama, dan ini yang memang sedang digalakan untuk mengenalkan mengenai adat istiadat budaya Tamiang kepada generasi muda. Ya betul. Dikit nak Caca sebelum ketua bidang nyampaikan. Jadi kita kan baru ke sekolah. Sebenarnya bukan saja ke sekolah, tetapi ke masyarakat. Jadi oleh karena juga kita ke kampung-kampung juga mensosialisasikan kadang terutama kepada perangkat kampung. Karena tidak ban kepelingnya, perangkat kampungnya yang paham bagaimana adat istiadatnya. Bahkan datuk pengulu, kadang untuk imam banyak yang tidak tahu. Jadi ini maksudnya pengembangan, pengkajian tadi, ya kan? Dikaji ulang, asal usulnya, bagaimana ya tuh latar belakangnya, bagaimana filosofisnya, kok misalnya tari ula-ula lembing, filosofisnya kok ada tari ula-ula lembing. Lah yang dikaji, yang dibahas. Dikenalkan sejarahnya. Ya mungkin sekarang yang lebih luas, lebih mendalam lagi ketua bidang lah yang membidangi masalahnya. Silakan Tuan Imran. Langsung aja kita sampaikan yang disampaikan. Terima kasih sama ketua kami, Ketua Atananda Pak Junet Tahir. Yang dikata ke Pak Ketua Teng, kami memang sudah melakukan termasuk kita sendiri, hamba sendiri sudah berkali-kali melakukan gesau sekolah yang sudah kita lalu di SMA Negeri SMA Karangbaru di Medan Arah, dan selanjutnya juga di SMP Opak SMP.
juga kami juga sangat senang ketika kami datang, guru-guru itu cukup nyambut, Antusias, ya? antusias. Banyak juga yang bertanya tentang sejarah, tentang pendidikan. Karena yang kita sampaikan begini, di waktu di sekolah SMP, terutama sekali sekarang ini kayak istilahnya anak-anak sekarang sudah tidak mengerti. Paling kurang kalau nak lalu sekolah dia salam sama orang tuanya. Kalau pulang sekolah di rumah assalamualaikum. Sekarang mereka udah agak hilang. Udah agak hilang. Karena mereka menyangkut ke agama. Kadang-kadang udah assalamualaikum pecado, nak lalu pecado salam orang tuanya, cado permisi. Mereka suatu akan datang kalau dibiar terus menerus akan suatu kehancuran. Tergerus. Jadi ini menyangkut dengan moral, dengan akhlak. Kadang-kadang sekarang mereka orang mereka sudah terlalu tinggi pendidikan. Dari awal dasar dulu waktu kita kecil-kecil dulu berjalan sebelah kiri, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk ke WC kan gitu dulunya. Tapi dianggap itu kan sudah tidak berguna. Padahal itulah yang paling penting untuk dasar pendidikan anak-anak sekarang. Hal yang sepele padahal itu sebuah adab juga. Sebuah adab. Dan sekarang yang sudah diterapkan oleh Pemda kita tentang anak-anak sekolah tentang pakaian baju Melayu, baju teluk belanga lah. Yang kata ketua ting baju itu sudah tahu namanya. Baju mana yang dipakai, nama baju. Tidak tahu dia. Jadi sekarang dengan ada saus sekolah, kadang-kadang memang kami datang ke sekolah, kami diminta datang, dan juga halnya mengikuti program dari provinsi. Program dari MAA Kabupaten Provinsi Aceh yang tujuan saus sekolah teh ayalah kalau kita bahasa Temiangnya boleh dipindah ke betandang sekolah. Betandang sekolah. Jadi apa yang kami buat yang senang kami memang kepala sekolah, guru-guru sekolah sangat senang, sangat antusias. Waktu kami datang ke Medan Awal kami rasa guru-guru dari nantinya kami. Jadi dia juga berharap mungkin merasa dengan adanya penambahan hal macamnya dapat anaknya dapat nambah hal pendidikan, nambah ilmu. Walaupun kami mungkin ilmu kami terbatas. Dia aja. Oke. Baik, kalau untuk programnya sendiri, ini udah tiap bulan ya didatang ke sekolah-sekolah, atau hanya di sekolah aja, entah kayak ke universitas juga kan, seperti yang ayah kata kayak tadi ke masyarakat juga udah datang kayak juga, ini kan untuk mengenal ke adat istiadat Temiang nih, berguna kali memang. Mungkin dari TK bisa juga dilakukan seperti ini ayah ya? Bisa. Dikit kali anak Caca. Memang selain itu anak sekolah, juga kita ada ke perguruan tinggi. Ya perguruan tinggi mereka juga kadangnya meneliti dan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan kuliahnya, yang hendak buat skripsi. Jadi rata-rata bahkan dari Jawa ada, dari Medan, dari USU ada, dari yang banyak dari Universitas Samudra Langsa, dari IAIN Langsa yang banyak. Jadi mereka juga ingin mengetahui bagaimana adat dan budaya Melayu. Karena beda dengan adat istiadat yang ada kita di Aceh karena di Aceh 23 kabupaten kota yang ada di Aceh hanya kabupaten Aceh Tamiang yang Melayu. Jadi dengan kata lain mereka dari universitas sangat antusias sekali tentang Tamiang, tentang Melayu. Melayu, apakah itu Melayu? Kok bisa ada Melayu di Aceh? Biar bahasa mereka. Jadi dasarnya ingin tahu. Dan juga ya kuliner-kulinernya juga atau masakan-masakan daripada Melayu ya kan tentu beda dengan masakan Aceh yang ada. Jadi sampai hari ini, ya hari baru saja dia dari Universitas Samudra Langsa hari Jumat petang, hari ini Selasa. Hari Jumat dia datang, ada 6 orang yang datang, ingin mengetahui tentang situs-situs budaya yang ada di Tamiang. Jadi berhubung hari Jumat dan juga bulan puasa, dia belum pernah tahu mana ya situs
yang Raja Tamiang pertama yang Pucuk Suluh, ya dah. Pucuk Suluh kan Raja Tamiang. Dia ni anak mahasiswa ni, bahkan dosen juga tidak tahu di mana letak makam Pucuk Suluh. Jadi kita kata cukup jauh. Di kampung Pematang Durian di Kecamatan Sekerak. Jadi mereka berjanji bulan 4 esok habis puasa mereka datang. Jadi nenek dia yang melestarikan pengembangan dan pendidikan pelatihan, bukan saja tingkat sekolah, dari mulai TK, taman kanak-kanak, juga sampai perguruan tinggi dan masyarakat. Kita kembangkan, kita perkenalkan adat istiadat dan budaya Melayu Tamiang. Oke. Baik, ini program yang sangat bagus sekali yang dikeluarkan oleh MAA sendiri seperti itu, karena memang sejauh ini inilah yang menjadi target kita adalah generasi muda. Generasi. Adat istiadat ini tidak akan hilang seperti itu. Nah, mungkin saya ke Tuan Amriadi selaku anggota bidang pengembangan dan pendidikan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang mungkin turun langsung ke lapangan. Ini bagaimana antusias siswa atau juga pun peserta didik yang kita datangi ke sekolah-sekolah, bertandang ke sekolah nih, mengenal budaya Tamiang nih. Baik, Bu Caca. Sehemat kita, jadi sebelum kita melaksanakan acara agenda itu kan kita terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala sekolahnya. Jadi dalam hal ini kepala sekolah sangat menyambut baik atas program dari MAA semenjak Pak Ketua kita melaksanakan program itu bersama anggota kita. Jadi untuk itu saya juga selaku Ketua Lembaga Adat Mukim ataupun Ketua Forum Mukim Aceh Tamiang juga memberitahukan kepada kawan-kawan semua di 31 kepala mukim di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendukung program yang dilaksanakan oleh MAA itu sendiri, karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, karena kita ketahui juga bersama bahwa fungsi dan tugas mukim itu adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan pemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di pemukiman, juga melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam ataupun SDA dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini, terutama khususnya di bumi Buddha Sedia ini. Bu Caca, gitu Bu Caca. Jadi memang saling berkoordinasi, saling bersinergi. Iya, saling bersinergi. Juga ikut juga kita untuk mengajak pada datuk-datuk kita kan bersatu dengan mukim untuk melaksanakan program dari MAA ini. Oke. Baik, untuk pendengar di siang hari ini yang mau request lagu sambil mendengarkan obrolan kita Tamiang Bebual kita nih, boleh nak dengar lagu Maipe, boleh nak bersalam-salam boleh. Dan hari ini kita juga ada pertanyaan ya. Pertanyaan nanti akan mendapatkan souvenir, mendapatkan hadiah dari Bang Jack ya, Bang Jack anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, terus juga Datin Rosmalina ya selaku anggota DPRK Aceh Tamiang, dan tentunya hotel sederhana yang berada di depan kantor Bupati Aceh Tamiang ya. Silakan nanti mungkin yang menjadi pertanyaan kita yang bisa menjawab nanti akan langsung mendapatkan hadiah. Sebutkan, mungkin saya langsung kasih pertanyaan ini ya. Program nama yang baru, yang program dari MAA ini tadi yang menjadi topik bahasan kita ya. Apa nama program yang diluncurkan oleh MAA Kabupaten Aceh Tamiang? Ya, tadi ada bahasa Acehnya, ada bahasa Tamiang, ada bahasa Tamiangnya. Nah, kira-kira mae yang tanya mau jajah ulang lagi nih, mau jajah ulang lagi kata-katanya nih, ke? Ini Bang Hatu yang boleh jawab karena dapat hadiah lumayan untuk lebaran, ke? Nanti juga mungkin ada pertanyaan dari Ayah Junet atau juga yang bertanya pertanyaannya bagus, juga akan kita kasih hadiah untuk siang hari ini. Dan kembali lagi untuk yang sudah menang ini tidak akan bisa ikutan lagi, tapi ikut berbual boleh ya. Mau dapat hadiah gantian sama yang lain, boh gila. Baik, usah kemana-mana dulu, kayak ini aja dulu. Kita akan balik lagi. Tamiang berbual, kita nek Tamiang. 90,9 Radio LPPL Solo Tamiang untuk Anda pendengar. Ya, kita masih di program Tamiang Berbual kita nek Tamiang. Nek jangan lupa nih passwordnya nek.
nih, mau cadok password nanti masuk nih. Gini ya. Iya, iya betul kali ya. Ini Harus pakai Tamiang. password. Harus bangga menjadi anak Tamiang ya. Mau ke Tekito lagi yang melestarikan hapo lagi, ya oke? Gila bahasanya agak campur-campur kayak deh, agak mau orang dulu katanya tenggok bahasa. Mau mak bilangnya tenggok ya bahasa Tamiang ya dia. Baik, sudah ada yang bergabung untuk siang hari ini, boleh silakan di 0852 5392106514. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Tamiang berbual, kita nih. Tamiang. Kita nih Tamiang. Baik, dengan siapa di mana Pak Cek? Pak Cek Wah, naik ke bawah nih Pak Cek Wah. Si Hek ya. Nak Mai, nak tanya Mai. Jawab pertanyaan Mai, jawab. Iya, Mai, Mai nama programnya. Sikula? Hok diubah lagi nih. Mantap ada waktu nih. Udah yakin dia jawab? Namanya aja Mai, nama programnya Mai. Bertandang ke sekolah. Iya bahasa Tamiangnya, bahasa Aceh Mai. Tahu. Jak sikula. Salah. Ya kita tanya dulu Kang Bor. Nak bertanya lagi yang lain Mai boleh? Mai ya. Ulah-ulah lembing dilestarikan terus. Oh, pernah dilombakan di mana? Itu aja pertanyaannya Pak Cikwa. Oh iya baik. Oh diakui tidak oleh yang masyarakat lain ya, suku lain tari ula-ula lembing nih, ya udah diakui oleh siapa saja begitu ya. Oke baik, terima kasih Pak Cikwa. Iya baik, assalamualaikum. Baik, ada Pak Cewal, boleh lagi yang mau bertanya atau juga menjawab pertanyaan kita hari ini yang sudah menang itu tidak bisa lagi ya. Halo, assalamualaikum. Nih udah hafal kali nih. Uncu nak bertanya Mai udah pernah menang nih Uncu nih. Tidak lah, ganti lah yang lain yang belum pernah menang. Iya, hok nak bertanya, hok ngapo? Bertanya boleh. Mai pertanyaannya, biar dijawab sekaligus Kang. Pak Uncu. Bertandang teh. Udah sampai sekolah mana aja ke? Iya aja kok. Iya aja. Oke, makasih banyak Ayah. Waalaikumsalam. Nih Wak Uncu udah bertanya nih. Ada lagi 0853-92106514 ya. Programnya tadi apa nama program yang diluncurkan oleh MAA. Terus juga nanti yang mau bertanya boleh. Nek langsung ke ketuanya aja nih. Ketua Bidang Pengkajian Pengembangan dan Pendidikan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Tuan Tengku Imran. Kita menjawab dari audiensi kita untuk siang hari ini. Tadi ada Pak Cikwal. Nanti ada lagi nih telepon nih. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Bang Adi di
air tenang. Baik. Silakan mau menjawab pertanyaannya Bang Adi. Pak buat satu Pak. Buat satu pertanyaan. Oh Bapak buat satu pertanyaan. Enggak. Enggak ya pertanyaannya? Yang mau ditanyakan tentang baju adat Tamiang. Main namanya dia. Oh, oke. Terus ada yang mau jawab pertanyaan dari kita enggak tadi? Apa nama program acara ininya? Program yang diluncurkan oleh MAA. Bertandang kemana nih? Ke tetangga, main kemana nih? Main nama programnya? Oh, belum dengar tadi. Bertandang udah betul nih. Dikit lagi. Bertandang udah betul. Baik. Ada nak nambah iki? Tidak, biar dapat hadiah nih. Bertandang main. Bertandang ke sekolah. Iya nama programnya. Oke, nanti kita jawab. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi sudah bergabung untuk siang hari ini. Ini ada 3 penelpon nih. Yang pertama tuh yang ada Pak Cikwal, kayak menang gini. Dia tanya nih, tari ula-ula lembeng teh udah pernah menang lomba tidak? Dapat piala tidak katanya. Terus udah diakui apa-apa aja. Terus juga tadi berjawab dia bertandang juga ke sekolah, cuma yang bahasa Aceh jak sikulah katanya. Ya yang pertama. Nah, yang kedua tadi ada Uncu juga bertanya udah sampai ke sekolah mana aja nih. Yang ketiga teh Bang Adi di Ayo Tenang bertanya dia main nama baju adatnya. Kamu teh bertandang ke sekolah. Ini betul atau tidak nih pertanyaan yang kita kasih sama pendengar kita siang hari ini. Sila, siapa nak menjawab dulu nih? Tuan. Ayah. Boleh. Sama kita nampaknya. Yang pertama, dia menjawab ya. Baru kita menjawab pertanyaannya. Bahasa Tamiangnya baik katanya, betul, bertandang ke sekolah. Bahasa Acehnya salah. Kalau jak sekolah, artinya lalu ke sekolah. Sedangkan bertandang sekolah, bahasa Acehnya sawu sikula. Bukan sawu sikula. Sawu sekolah. Jadi salah, kan tuh. Dan mengenai ula-ula lembing, ula-ula lembing ya adalah tari khas Melayu Tamiang. Melayu yang ada di Nusantaranya ada ya tari ula-ula lembing. Ula-ula lembingnya sudah pernah kita tampilkan di Taman Mini. Di TMII Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Jadi untuk ya bertanding ya istilah untuk dipersipakan hanya kita di internet kita Tamiang. Ya antar sekolah ada pernah. Di Melaka apa mana? Iya. Di Melaka. Di Melaka, ya betul sikit lagi. Sudah pernah juga ya tari ula-ula lembingnya ke negeri jiran tetangga kita yaitu ke Malaysia, ke negeri Melakanya. Sudah ditampilkan. Memang dari itu Toma kita ke Melaka jadi lalu, tapi yang ke Taman Mini kita lalu memang nalah khas Tamiang teh kita tampilkan ula-ula lembingnya. Ya barangkali Tuan Maya yang bertanya tadi. Tekwal dari Menanggini ya. Jadi Tuan Tekwal bahwa tari ula-ula lembingnya sudah pernah kita tampilkan ke Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan juga sudah pernah dibawa ke negeri Melaka yaitu negara Malaysia. Sudah terdaftar di UNESCO. Dan sudah diakui dari apa ke UNESCO. Bahwa budaya tak benda. Jadi adalah salah satu budaya tak benda yang sudah diakui. Dia dari ula-ula lembing, dendang lebah,
Rati Pejalan, ya. Jadi dia sudah diakui oleh UNESCO. Sudah Dan diakui oleh satu UNESCO. lagi yang paling pertama kali diakui oleh UNESCO adalah silat pelintau tamiang. Kenapa silat pelintau tamiangnya diakui oleh UNESCO? Karena silat-silat yang ada di Nusantara ini adalah silat bela diri. Sedangkan silat yang di Tamiang adalah silat seni budaya, bukan silat bela diri. Maka terdaftarlah di UNESCO dia tuh budaya tak benda tadi. Ya yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana pertanyaannya? Yang kedua teh mungkin lebih ke ketua nih ketua bidang nih nanti lah kayak udah hampir ke sekolah mana aja nih. Program bertandang ke sekolah nih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kampung Air Tenang ya. Nih bukan, ini dari Payameta. Payameta ya. Payameta. Terima kasih Bapak dari Payameta. Sekolah mana aja yang udah kami kunjungi dari MAA? Ada beberapa sekolah dari SD, SMP sampai ke SMA. Dan kadang-kadang macam tadi dibilang Pak Ketua kami tadi, ada juga dari universitas tapi datang ke sekolah kami dari beberapa universitas. Hampir setiap minggunya 1 kali atau 2 kali ada kunjungan. Yang dari universitas, yang dari Medan, yang dari Jakarta, yang sering kali dari Langsa, dan juga dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh sampai sama dosen-dosennya datang. Sampai dosen-dosennya sampai hampir ada 2 jam itu kita duduk-duduk kami kan. Berbuah-buah juga ceritanya tentang bertukar pikiran. Jadi kedepannya mungkin seluruh sekolah yang ada di Aceh Tamiang. Mungkin kedepannya ya memang akan hadir ke sekolah, tapi berapa ratus sekolah yang akan kami kunjungi ya kadang-kadang kan mungkin tidak dapat semua, tidak dapat tercover semua. Tapi walaupun begitu ya kami akan berusaha. Kadang-kadang yang kami utamakan ada guru-guru yang minta kami lebih cepat datang. Jadi kalau yang dipinta oleh guru-guru itu ya kami duluan kan, dan selanjutnya kami terus hadir. Inspirasi datang dulu. Dan yang dari pertanyaan tadi ya itu yang kami jawab. Kalau selanjutnya ada satu pertanyaan lagi tadi dari Air Tenang ya. Iya. Dari Air Tenang. Namanya nama baju. Baju. Kalau baju adat Tamiang ini namanya baju Teluk Belanga. Teluk Belanga. Bukan baju ini, bukan baju koko. Bukan baju koko. Namanya Teluk Belanga untuk tuan, untuk puan ya. Untuk puan, coba panggil itu. Untuk dikit kali ambil tambahkan sedikit sebelum baju. Juga ke sekolah-sekolah ya, yang selalu berkunjung ke kantor Majelis Adat adalah sekolah inspirasi. Karena mereka ya tiap tahun bahkan setahun 2 kali pernah ke MAA karena sekolah inspirasi. Karena sekolah inspirasi adalah sekolah anak-anak yang berbakat. Dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA yang berbakat. Jadi mereka dari masing-masing anak yang berbakat ada Allah yang melukis, menulis, yang pidato, yang menyanyi. Jadi dari sekolah inspirasi ia dikembangkan, dipelatih ke program kita nih tadi, program pengembangan dan pendidikan tadi. Ya mengenai ke sekolah. Dan juga kita sudah ada dengan sekolah-sekolah baru tingkat SMA mengadakan perjanjian kerjasama antara kantor Majelis Adat dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Tamiang dengan pihak sekolah dengan kerjasama. Jadi dengan kata lain dari pihak sekolah sudah kerjasama, dia mudah berkomunikasi, sudah mudah berinteraksi dengan kita, mana yang perlu. Dan kita berbicara juga, dia sudah ada istilahnya taken MOU dengan sekolah. Seperti kita juga dengan radio ini sudah ada kerjasama. Jadi kita dengan sekolah saja. Jadi rencana kita juga ini akan berkelanjutan untuk MOU kerjasama dengan perguruan tinggi. Macam dalam program kita membuat dengan perguruan tinggi. Mengapa kita buat kerjasama dengan perguruan tinggi? Karena yang selama ini cukup banyak perguruan tinggi yang memerlukan kepada kita. Bukan saja mahasiswanya, bahkan dosen-dosen juga. Bahkan ya kita selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi dengan dosen-dosen. Bahkan kita juga menjadi narasumber dosen-dosen untuk mendapat gelar S3, gelar doktornya. Ya baru-barunya juga. Jadi ya juga.
mengenai baju Teluk Belanga, ya adalah baju adat. Jadi baju adat Teluk Belanga ya adalah berbeda dengan baju yang lain. Dan dipakai acara-acara tertentu, acara walimatul urus, acara misalnya acara ulang tahun, resepsi. Jadi maka baju adat ya ada katanya baju adat ya ada acara tertib majelis, ada acara biasa. Seperti misalnya esok tanggal 10 April, rakyat ulang tahun Tamiang. Tanya jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan masyarakat Tamiang. Tanggal 10 April yang akan datangnya hari raya kita ulang tahun Tamiang yang ke-23. 23. Jadi dengan kata lain Tamiang sudah menjadi negeri Tamiangnya berdiri sendiri dah 23 tahun yang lalu. Jadi ya ban kepelingnya menggunakan pakaian adat Teluk Belanga dan menggunakan kain samping. Jadi apabila acara tertib majelis tidak boleh tidak menggunakan kain samping. Dia bagi tuan-tuannya, ya kan. Kalau bagi puan-puannya, ya menggunakan baju kurung. Baju kurung yang menggunakan puan-puan Tamiangnya, ya baju kurungnya tidak mempunyai kopnat. Ya, panjang dia. Kenapa? Betul berkurung dia. Betul kurung. Karena mengapa? Karena Melayu ini kan identik dengan Islam. Iya kan? Identik dengan Islam. Jadi dengan kata lain, menggunakan pakaian tidak boleh membentuk tubuh. Jadi kepada puan-puan kiranya sidang pendengar di mana aja sada yang berada untuk mendengarkan radio Suluh Tamiangnya, kiranya membuat baju kurungnya jangan ada berkopnat. Ini pas kali lebaran nih. Lebaran, jadi lebarannya lalu sembahyang raya, ya pakai baju kurung. Bagi tuan-tuannya lalu misalnya bersilaturahmi dengan menggunakan baju Teluk Belanga dengan kain samping. Jangan pakai kain samping, jadi seolah-olah macam pakai baju koko, pakai baju Ini kadangnya orang pakai Teluk Belanga tapi tidak pakai kain samping. Kain sampingnya tidak mesti kain songket, kain karung pebul. Boleh. Iya. Jadi ini salah satu melestarikan juga untuk penggunaan baju adat Melayu Tamiang. Baik, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, ini bagaimana untuk pertanyaan yang dijawab oleh Pak Cewal tadi? Dia menjawab memang bertandang ke sekolah, dan Bang Adi tadi di ayat 6 bertandang ke sekolah juga. Nek, kan nak kita menang ke, mae mantang kalah. Ya, memang istilahnya bertandang sekolahnya dah betul. Tapi yang pertama tadi bahasa Acehnya bukan jak sikula, arti jak sikula ya lalu sekolah. Kalau sawu sekolah ya baru bertandang ke sekolah. Sedangkan judul kita teh bertandang sekolah. Tadi ya lengkap, ya kan? Satu lagi. Baik. Satu lagi. Oh, satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Coba sebutkan satu tarian yang khusus hanya ada di Tamiang. Di Melayu lain tidak ada tarinya. Tari yang khusus saja yang ada Tamiang. Tari Maya namanya. Boleh 0853 karena waktu kita udah gak banyak lagi tari khusus. Mungkin kalau tadi yang udah sebut-sebut tadi udah nyambung dia tadi disebutkan tadi. Iya. Tari Mae. Yang hanya ada di Tamiang. Yang hanya ada di Tamiang dan teh udah diakui juga sama UNESCO, kan? Iya. Nah, itu mau kita jawab dulu. Mudah-mudahan. Halo, assalamualaikum. Yang mudah-mudah aja. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Kak Rapi. Itu aja. Kak Rapi udah pernah menang nih Kak Rapi ya? Udah pernah menang. Tapi nggak apa-apa, jawab aja pertanyaannya. Ulah. Baik, kita tampung dulu jawabannya Kak Rapi ya. Baik, terima kasih Kak Rapi. Nah, coba yang lain lagi ada 0853 92106514 ya di penghujung waktu kita. Nanti ditutup dengan closing statement dengan
Ayah Junet, nanti ada Tuan Imran juga, ada Tuan Amriyadi juga, ya tentang program bertandang ke sekolah ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi sudah disiapkan nih hadiahnya oleh Bang Jack ya, anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh, terus juga ada Tin Rosmalina, anggota DPRK Aceh Tamiang dan Hotel Sederhana. Ya, satu lagi masih ada waktu ya, 0853 9210 6514. Bagaimana pendengar, ada yang mau jawab ya tarian yang hanya ada di Aceh Tamiang, dan tadi Ayah Junet sudah katakan bahwa ini sudah diakui sama UNESCO. Ada? Oke, sepertinya belum ada, nggak apa-apa, berarti hadiahnya nanti untuk kami di sini begitu. Baik, Ayah, baik jawabannya Teng. Ya betul, yaitu tari ula-ula lembing. Selamat Kak Rapi Tapi udah menang. Tapi udah pernah Udah menang. pernah menang. Oh. Gagal ya, udah pernah menang. Bisa lagi. Ada Lagi. lagi. Udah pernah menang, ya kan? Udah perjanjian deh. Udah perjanjian bersama Teng. Mau adil pula kan ya. Baik, ini mungkin kita di akhir obrolan kita kami yang berbual nih mengenai program Sawu Sikula atau bertandang ke sekolah. Nah, kedepannya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada generasi-generasi muda ke sekolah-sekolah nih, yang menjadi tugas selanjutnya ini. Mungkin yang Nah, menjelaskan. coba dari ketua bidang dulu, nanti kita nambah. Maksudnya sama untuk ke depan. Iya, kedepannya lagi nih mungkin ada yang ada istiadat yang akan disampaikan, biasanya apa tuh? Oh, dan ini akan datang ya, kita akan kesampaikan kepada yang terutama memang kepada murid-murid sekolah. Karena tujuan kita judul kita tadi Sawu Sekolah. Nah, jadi ke depan kami juga dari MHA ya paling kurang kami akan berkoordinasi dengan guru-guru sekolah. Nah, terus bukan juga sekolah, terus ke kampung-kampung. Nah, terutama yang bagian daripada pemegang adat istiadat, Pak Datuk, Ibu Datuk, Pak Imam, Ibu Imam. Untuk yang utama yang disampaikan apa tuh? Adat istiadat yang bagian mananya? Kalau kami Mengenai silsilahnya kah, atau kulinernya, atau mungkin pakaiannya tadi seperti yang kita sebutkan di awal? ya kalau kami pikir-pikir, kami keseluruhan kami sampaikan dari mulai artinya supaya kalau dari untuk anak-anak ya supaya dia untuk membentuk akhlak dia lebih baik. Jadi kalau secara baju adat tadi ya kami sampaikan supaya dia tahu bahwa ini adalah ciri-ciri dari kebudayaan Tamiang. Karena di tempat lain contohnya macam di Siak. Di Siak itu sudah lama orang tuh anak-anak sekolah tuh memang pada hari-hari tertentu menggunakan pakaian Melayu dia lah. Kalau masalah warna, bentuk itu tergantung dari kesepakatan daerah masing-masing. Oke, baik. Mungkin sedikit tambahan dari Ayah. kalau sisanya Dikit kita barangkali mulai. nak Caca Ayah tambahkan. Memang program kerja daripada Majelis Adatnya kita berkelanjutan. Karena banyak lagi hal-hal yang belum kita saksikan, yang belum kita sampaikan terutama kepada generasi. Jadi justru karena ya kitanya program kerja kitanya memang akan kita penekanan kita adalah ke sekolah ke generasi. Karena kita kenapa generasi? Kita disangsikan jangan nanti masuk yaitu budaya luar. Sekarang kita kelihatan sudah mulai westernisasi, itu ke barat-baratan. Iya. Terutama kali sudah mulai masuk di dalam prosesi perkawinan. Dalam prosesi adat perkawinan sudah mulai dimasukkan adalah budaya-budaya luar. Betul. Adalah kita mulai mengantisipasi sebagai preventifnya atau pencegahannya agar jangan menjadi budaya kita. Nanti tak disangsikan generasi ke depan, nah budaya Tamiang, padahal bukan. Jadi terutama sekali ya ke sekolah-sekolah, sawu sekolah atau bertandang ke sekolah itu kita sampaikan. Memang kalau ke sekolah ini memang erat kaitannya, memang sinergi, memang nyambung dia. Karena dengan kurikulum merdeka dengan program P5-nya sekarang nyambung. Karena program P5 dengan kurikulum merdeka sekarang menerapkan seni budaya kearifan lokal.
Jadi jangan sempat anak Tamiang tidak tahu dia main ya Tamiang. Kan begitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti ke depan kearifan lokal Tamiang ini bisa dimasukkan ke dalam bidang studi ya. Bidang Ya. studi. Sedikit nak Caca, ayah jelaskan. Juga sekarang sudah dimasukkan kepada mulok. Pelajaran mulok, pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Muatan lokal yang namanya ABT, adat budaya Tamiang. Adat budaya Tamiang. Jadi mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu terutama kalau SD banyak permainan-permainan, ya kan? Kadang anak-anak sekarang ini permainan Tamiang tidak tahu. Ya, sudah sedikit lagi kita tambahkan, walaupun waktu tidak mengizinkan sedikit lagi. Dan ke masyarakat juga perlu ke masyarakatnya, terutama perangkat kampung, karena kita ada Tamiangnya. Kita ketahui sebagaimana Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 pasal 13. Pasal 13 ada 18 masalah yang harus diselesaikan secara adat istiadat. Jadi tentu ya, agar di kampung jangan sempat ada perkara tidak diselesaikan secara adat. Iya, oke. Baik, terima kasih Ayah Junet. Mungkin ada Tuan Amriani juga selaku Ketua Forum Mukim Kabupaten Aceh Tamiang sedikit menambahkan untuk closing statement untuk siang hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih Bu Caca. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan daripada radio kita ini yang telah bekerja sama dengan kita MAA. Dan ini sangat bermanfaat ke masyarakat kita Aceh Tamiang, karena dengan ada penyiaran ini tentunya lembaga kita, program-program lembaga kita akan tersalurkan apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat kita. Dan di sini juga kami mengucapkan atas nama Forum Mukim Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah dalam beberapa hari ini kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah mengampunkan semua dosa kita yang pernah kita buat dan kita memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, datin-datin dan datuk-datuk, encik-encik sekalian masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Kami atas nama keluarga besar Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Yang lebih kurang kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1446, lebih kurang 5 hari lagi. Insya Allah kita pada tanggal 31 Maret 2025 kita sudah memasuki 1 Syawal tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, demikian acara kita Temiang Bebual kita hari ini. Terima kasih kepada Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah hadir, ya Ketua Bidang dari MAA juga, khususnya bidang pengkajian, pengembangan dan pendidikan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga ada Ketua Forum Mukim Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita, bebual kita hari ini menambah informasi untuk Anda pendengar Radio Solo, dan tentunya sama-sama mari kita bersinergi, berkontribusi, saling bekerja sama untuk melestarikan adat istiadat Tamiang. Jangan lupa Tamiang Bebual, kita Tamiang. Caca Pradita pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.